Iya, sama sudah. Sini dulu. Nia dari mana nak? Dari kantin Mas. Oh, tadi sama siapa ke kantin? Sama teman-temanku Oh, jadi beli apa di kantin tadi nak? dibelikan nasi goreng sama ayam katsu. Oh, jadi enak sih. Enak sekali sudah. Banyak sekali orang di kantin deh. Iya banyak memang sudah, karena begitu nih waktu jam istirahat juga. Iya, baru 3 di kantin, baru banyak sekali siswa di madrasah, jadi banyak di kantin. Iya begitu sudah, apalagi deh 1.400-an mau ditanggung baru sedikit di kodong karyawannya. Iya deh. Jadi tadi pasnya jam pertama masih digeletak. Masih sudah. Siapa itu? Sudah Fatmawati. Oh, udah belajar apa itu bukan? Mana? Bahasa Inggris. Oh, tapi masih dia. Iya masih gitu. Oh, jadi tadi jam pelajaran keduanya apa nak? Masih lanjut bahasa Inggris sudah. Oh, lagi terus bahasa Inggris deh. Iya, Setelah bahasa Inggris apa lagi mata pelajaran? bahasa Arab sudah. Oh, bahasa Arab. Iya. Siapa itu guru bahasa Arab karena? Pak Asyikin sudah. Oh, Yang Ustaz Asyikin. Iya, yang kurikulum siswaan. Oh, yang biasa depan deh, yang biasa pilih pagi juga kalau pagi di depan. Iya. Oh, kira itu Ustaz Asyikin kesiswaan. Iya. Pak Tapi, siswaan. oh iya, tapi biasa memang mengajar bahasa Arab. Iya. Oh, gitu. Jadi berarti ini Nia KBK ini ada kegiatan di sini nak? Iya. Sudah ada. Mau cerita atau mau cari solusi atau bagaimana nih? Saya di sini datang. Mungkin banyak problemnya sudah, bisa jadi saya datang ke sini karena mau cerita, bisa jadi saya datang ke sini karena mau curhat dan bagaimana, bisa jadi juga datang ke sini karena mau dapat solusi yang terbaik buat diriku sendiri dari kita. Oh iya. Tapi sebelumnya baik-baik perasaan nak? Iya, baik-baik sudah. Enggak merasa sedikit keberatan atau gimana? Baik-baik perasaan tak? Iya. Oke. Jadi tapi sebelum kita masuk ke sesi konselingnya, kan namanya di sini sesi konseling toh, kalau masuk di KBK ada namanya konseling individual. Nah, kalau konseling individual itu artinya Nia sama ustazah yang cerita gitu. Jadi sebelumnya kita sepakati dulu deh berapa lama Ki mau laksanakan ini sesi konseling Pak. Nah, kalau boleh tahu mau Ki berapa lama nak untuk sesi konseling ini? Gimana sih kalau 20 menit saja atau 15 menit kan? Sebelumnya sedikit Ji memang mau kayak cerita atau mungkin cari juga solusi, karena kalau 20 menit itu akan kurang Ki waktunya, apalagi kalau cerita makin dan dirasa Ki waktu, atau boleh kita tambah-tambah jadi 40 menitan atau 45 menitan saja. Bisa juga sih kan, memang biasa kalau cerita kita kami waktu tersedak. Iya, nah. Jadi banyak motivasi yang saya dari kita. Iya, nah. Jadi kita sepakat nih 45 menit. Iya. Nah, karena tadi kita sudah menyepakati berapa lama waktu sesi konseling kita, yaitu 45 menit. Jadi perlu Ki selain menyepakati waktunya sesi konseling kita, harus Ki juga tahu apa tujuannya sebenarnya dilaksanakan sesi konseling ini. Nah, karena tadinya sudah bilang ke sini karena mau cerita ataupun mau cari solusi ataupun cari bantuan dari ustazah. Jadi perlu ustazah jelaskan bahwasanya
sesi konseling individual ini Tuna bertujuan supaya Nia ini bisa lebih baik dari sebelumnya. Nia bisa mencari solusi yang terbaik dari permasalahannya Nia. Nia bisa mengatasi permasalahannya Nia dengan solusi-solusi yang terbaik. Nah, jadi di tahun ini apa tujuannya sesi konseling tanya? Ya, Apa balik tujuannya? supaya bisa mendapatkan solusi yang terbaik bagi diriku, bisa paling dapat Solusi yang terbaik. Iya. Supaya dia juga bisa lebih baik dari sebelumnya, kah? Nah, iya. Jadi kalau dia mau cerita maupun mau ada masalah tak yang dirasa nabubariki, tidak apa-apa jika kita cerita ke ustazah. Karena ustazah ini atau semua yang ada, semua guru BK yang ada di ruangan ini Tuna punya asas kerahasiaan dan kode etik, di mana asas kerahasiaan itu diartikan sebagai kalau misalkan Nia ini cerita ke ustazah, Nia tidak perlu takut bahwasanya ustazah akan menceritakan lagi ke orang lain, karena kan seperti tadi ustazah bilang kita itu punya kode etik dan asas kerahasiaan. Jadi apapun yang diceritakan olehnya kepada ustazah tidak akan diketahui oleh siswa lain. Jadi jangan mikir ragu-ragu untuk cerita ke ustazah apapun itu permasalahannya ini. Jadi percaya Nia kepada ustazah atau mau curhat atau cari solusi ke guru BK lain? kayaknya tidak bisa mencari solusi lagi ke saudara yang lain, karena misalnya kalau saya terlalu banyak mengeluarkan perkataanku dan yang pasti berbeda sama ustadz atau saudara lain di BK, itu bakal beda lagi yang masuk pemikiranku. Jadi mending saya lebih percaya ke kita saja menceritakan bagaimana kelemahan dari diri. Nah, tepat sekali. Nah, dengan sebenarnya Nia ke BK berarti Nia itu sudah memberanikan diri. Nia sudah mengambil langkah yang tepat. Karena apa? Karena kalau Nia ini ke ruangan BK berarti Nia sudah sadar ada yang bermasalah dengan dirinya Nia. Jadi Nia mau mencari solusi dengan pergi ke ruang BK. Nah, tepat sekali nih langkah tak untuk ke ruang BK, dan ustazah sangat apresiasi keberaniannya Nia, karena kebanyakan itu siswa-siswa di sini biasa bilang pasti sering dengar bilang kesana ke ruang BK pasti dapat poin itu, pasti orang bermasalah itu ke ruang BK, biasa dengar begitu. Sering kali saja. Nah itu, karena itu ustazah apresiasi keberaniannya Nia, karena dia sudah berani pergi ke ruang BK meskipun tidak sama seperti persepsinya teman tak bilang orang yang ke ruang BK itu orang yang bermasalah ji. Tapi harus dihilangkan itu karena harus dipercaya pada guru BK tak, bukannya cuma orang bermasalah bisa ditangani, tapi perlu bimbingan maupun perlu solusi yang terbaik menurut kita juga itu bisa ke ruang BK. Sebelumnya merasa nyaman Jinia duduk di sini atau mau pindah tempat untuk lanjutkan sesi konseling? Bisa pindah tempat, bisa ada sudah. Oh, bisa pindah tempat? Ya, supaya lebih nyaman kalau diceritakan sesuatu ke kita. Oh iya, berarti kita pindah tempat dulu dia untuk cari posisi yang terbaik menurutnya Nia, baru kita lanjutkan sesi konseling. Oke, sudah. Jadi begini sudah maka cerita tentang diri sudah, karena akhir-akhir ini dan lumayan lama juga saya selalu punya rasa cemas sama sesuatu, biar itu dalam sekolahku, di luar sekolah juga, apalagi kalau misalnya dan bisa yang saya lakukan
bukan itu bisa cemas sendiri saja, itu panik sekali nih. Oh, tapi mungkin ya nak bisa Ki dulu cerita sebenarnya awalnya ini kenapa Ki bisa tiba-tiba muncul rasa cemas atau kami memang lama minat atau bagaimana? Awal muncul itu sudah pas baru-baru join di SMTS juga sama organisasiku, yang dimana itu kalau kan kita tahu kalau misalnya di organisasi pasti ada kadernya dan lain-lain, lagi di pasarnya itu selamanya sudah masuk organisasi biasa. Saya ada rasa cemas kok, apalagi sudah disuruh sama senior buat melakukan sesuatu tapi saya selalu lupa atau banyak pikiran itu membebani, biasa sudah tidak bisa terkendalikan sudah. Oh, jadi berarti nak ini rasa cemasnya Nia ini ketika Nia masuk organisasi. Kalau boleh tahu nak organisasi apa itu nak? Organisasi OSIM saja. Oh, masuk di organisasi OSIM. Ya, Terus jabatannya ini sebagai apa di OSIM nak? wakil sekretaris dulu saja. Oh, wakil sekretaris. Jadi memang kayak tupoksinya ini banyak. Iya. Dan kadang juga tekanannya lumayan banyak. Iya. Jadi itu Mi biasa Nia merasa cemas Ki. Ya, apalagi sudah dibalutin juga sama pembimbingan yang di kelas, dicampur lagi sama ada organisasiku atau kewajiban yang belum terlaksanakan, itu sudah tahu bagaimana harus kuselesaikan dengan caraku sendiri, karena itu paniknya sudah tidak tahu, tidak bisa dijangkau sama tubuhku sudah. Oh, kalau begitu nak paniknya Nia ini memang sering Ki muncul tiba-tiba atau memang ada Pi kayak hal-hal yang kayak di luar kendali Nia, misalkan ada Pi disuruhkan Ki baru Nia tidak bisa melakukannya, kayak baru pakai cemas atau memang kadang Ki muncul cemas tak biar tenang-tenang aja Ki atau bagaimana nak? Kadang itu lebih kebanyakan kalau saya lagi tenang ini pikirannya memang lagi halus sih, sudah lagi berjalan lancar, terus tiba-tiba teringat sesuatu itu biasa langsung lagi cemas lagi sudah, karena begitu belum ada sesuatu kewajibanku yang terlaksana. Oh, jadi kalau misalkan rasa cemasnya Nia ini muncul, apa yang terjadi pada Nia? Maksudnya mulai kayak bergetar, keringat dingin, ataupun apa yang Nia rasakan sebenarnya? Lebih kalau misalnya kepikiran lagi, biasa itu lebih cemas nih, bergetar lagi, sudah mendiam lagi dulu sendiri yang dari jangkauannya teman-teman, supaya bagaimana bisa kak relaksiku sama diriku sendiri sudah. Jadi sebenarnya ini nak awal mulanya kecemasannya Nia ini apa pemicunya, apa penyebabnya, kenapa Nia bisa tiba-tiba merasakan cemas nak? Kurang tahu bagaimana awal mulanya, karena pas join organisasi kayak tiba-tiba misalnya munculnya rasa cemas, rasa panik itu sudah, karena begitu yang seperti saya bilang tadi di awal, karena kewajibanku di organisasi sama di sekolah, apalagi itu belum dilaksanakan, belum dikerjakan semuanya, jadi campur aduk ini pemikiranku sudah, jadi susah buat ku kontrol nih pikiranku sama hatiku, harus ke jalan di mana dulu ini. Tapi sebelumnya nak ada memang pengalaman buruknya Nia kenapa tiba-tiba rasa cemasnya ini muncul, kayak misalkan pernah Ki dimarahi karena tidak selesai Ki tugas ta atau bagaimana nak? Coba ceritakan lebih lanjut dulu kepada Ustazah.
awalnya itu sudah rasa cemas itu karena sudah dimarahi belum kerja tugas karena lebih fokus ke organisasi sudah itu karena dimarahi sudahnya dimarahi dan dituduh sama orang tua juga. Terus saya berpikir saya kerjain saja dulu tugas ini, tapi biasa di satu sisi sudah kadang sudah dimarahi juga sama mama senior karena belum selesai kerjaanku di tugas, padahal seharusnya kalau bisa tahu itu karena sama-sama belajar seharusnya kita sudah saling memahami lah bagaimana gitu. Oh, berarti awalnya ini karena Nia ini pernah mendapatkan pengalaman yang kurang baik, karena kayak sempat dimarahi sama orang tuanya, ada juga tekanan dari seniornya. Jadi itulah pemicunya kenapa Nia tiba-tiba cemas nak, begitu. Nah begini nak Nia, jadi Ustazah di sini mau menawarkan apa yang harus Nia lakukan kalau Nia merasa panik atau mulai merasa cemas. Nah, kakak akan memperkenalkan satu tekniknya itu namanya teknik relaksasi. Nah, kalau misalkan rasa cemasnya ini muncul, tiba-tiba ki panik, tiba-tiba ki gemetar tubuh tak, tiba-tiba ki tidak bisa kendalikan emosi tak gara-gara panik itu, nantinya bisa coba teknik relaksasi ini. Tapi sebelumnya Ustazah mau tanya nak, Nia mau belajar teknik relaksasi ini nak? Boleh, sudah bisa. Boleh? Iya. Nah jadi teknik relaksasi ini juga akan bantu Ki supaya Nia merasa lebih tenang ketika cemasnya Nia ini muncul, ketika paniknya Nia ini muncul. Jadi teknik ini bisa kita gunakan kalau misalkan mulai makin cemas. Jadi kan tadi kita sudah mengeksplorasi bagaimana ini permasalahannya Nia sebenarnya. Kan Nia cerita sama Ustazah bahwasanya Nia itu sering mengalami kecemasan itu karena banyak tugas-tugasnya Nia, dan seiring juga berjalannya waktu kan Nia sekarang menjadi wakil sekretaris 2 di OSIM, makanya banyak tuntutan-tuntutan yang harus Nia hadapi. Makanya kalau Nia ini tidak bisa menyelesaikan apa yang telah diberikan pada saat waktu yang telah ditentukan, makanya Nia sering merasa cemas. Nah, tapi Ustazah rasa itu Nia ini adalah orang yang bertanggung jawab. Nia orang yang disiplin. Karena apa? Karena ketika Nia tidak menyelesaikan apa yang telah diberikan, maka di situ biasa timbul cemas tak tahu. Nah, makanya Ustazah bilang Nia itu orang disiplin. Tapi bagaimana perasaannya Nia? Nia merasa bahwasanya Nia ini orang yang disiplin dan orang yang bertanggung jawab. Saya sudah gimana sih merasa Pak? Biasa malas kerja. Terus begitu sudah. Jadi pasnya menjelang mendekati sudah panik karena belum bekerja. Ya sebenarnya itu karena biasa selalu dikerjakan tepat waktu, tapi ada kendala jadi tidak bisa dikerjakan waktu. Oh, berarti tapi Nia merasa bilang hal yang salah di dirinya Nia itu karena tadi yang pertama Nia sebutkan itu karena menunda-nunda waktu. Karena Nia merasa nanti ini deadline-nya, jadi nanti aku kerjain, bisa jadi itu kerjain, begitu kita rasa, makanya selalu tunda-tunda waktu. Dan merasa Nia bilang itu hal yang salah. Jadi bagaimana kalau hal yang salah berarti perlu diperbaiki?
Nah kalau Nia ini perasaannya Nia kalau misalkan Nia ini sering menunda-nunda tugas lah misalkan. Jadi bagaimana sebenarnya yang harus Nia lakukan ini supaya tidak menunda-nunda lagi waktu? Orang tahu juga sudah bagaimana caranya karena tertunggu dalam diri juga malas biasa jadi begitu, jadi orang tahu juga bagaimana caranya menyelesaikan solusi tersebut. Berarti Nia juga masih bingung bagaimana caranya supaya ini tidak menunda-nunda waktu, tidak menunda-nunda tugas, supaya kayak jangan selalu mengandalkan the power of kepepet. Biasa tuh bilang itu orang ada jitu. Nah ada jitu. Nah karena dia berprinsip pada ada jitu, makanya selalu kita tunda-tunda waktunya tuh. Nah begini kalau misalkan tapi Nia sadar gitu bilang hal yang salah di dirinya Nia itu karena itu. Karena kurang manajemen waktu tak, makanya sering menunda-nunda tugas tak, dan sampai sering merasa cemas kalau H-1 milah ceritanya deadline-nya. Begitu. Jadi tapi kalau kakak boleh tahu, waktu tak ini sering menunda-nunda waktu terselesaikan itu tugas tak pada saat deadline waktunya? Terselesaikan, tapi biasa muncul rasa cemas tak yang seperti kita bilang. Iya masih muncul karena biasa dalam diriku biasa bilang bagaimana dengan diriku, bagaimana dengan tujuan itu tercapai atau tidak, karena menunda dirinya juga saya pikir masih lama sih, pas yang mendekati kayak H-3-nya, H-5-nya yang baru dikerjakan. Jadi saya cuma saya pikirkan bagaimana nilaiku gitu sudah. Berarti kalau misalkan Nia ini mulai mikir cemas atau sebenarnya kita rasakan tadi bilang tidak bisa maka ini bagaimana menilaiku, bagaimana kok adakah cara tak yang kita lakukan untuk menangani hal itu, atau memang belum bisa sekali bisa tertangani? Jadi maksudnya bagaimana cara tak misalkan mau kerja tugas tapi muncul kecemasan tak, jadi ditunggu dulu sampainya hilang atau mereda kecemasan tak baru kerja tugas, atau ada yang kita lakukan dulu supaya meredaki? Biasa kalau ini sama saya pergi dulu otomatis Pergi dulu ke makan dia. orang pasti begitu ketika tulisnya sebenarnya dulu atau tidak. Kalau kita dulu harus supaya tidak secara begini. Tapi pada saat kita ini memikirkan apa yang harus kita lakukan, ada memang yang kita lakukan, misalkan tidak duduk diam sambil sesak nafas, sambil menunggu reda, atau memang kayak pergi di WC kah, pergi di kamar kah? Mungkin saya kalau cemas kayak itu biasa gantung ya, kalau saya itu biasa begitu. Bersamaan Jadi, iya udah jadi biasa tuh Kak, kalau misal cemas kayak gini scroll TikTok lah apalah supaya mereda atau lagi sambil dengar lagi apa yang mau dikerjakan begitu kayak saya. Berarti biasa pergi cari tempat baru dengar musik atau scroll TikTok supaya tenang begitu. Iya begitu nih Kak. Tapi memang berhasil Berhasil Kak. Karena kan biasa itu tergantung video yang kita lihat Kak, atau yang kita baca itu lucu,
terus harmonis kan itu membuat kita otak jadi lebih tenang toh kak. Bisa lihat Gitu. di video-video humor di Iya. makanya kayak lebih stabil Lebih Ki. stabil lagi. Jadi berarti salah satu pelariannya ya kalau misalkan Nia ini sedang merasa cemas itu dengan tadi misalkan scroll TikTok, dengar musik, tapi hal itu berhasil Ji, tapi mungkin butuh Ki waktu butuh Iya, Ki waktu. betul. Misalkan untuk mengambilkan muta, misalkan ini kacau maki atau panik maki, cemas maki untuk mengerjakan tugas. Jadi kalau scroll ke TikTok apa baik-baik, kalau misalkan yang lewat di TikTok itu FYP TikTok tak hal yang baik Ji, maksudnya kan kadang itu ada FYP yang kadang sedih. Ya, ada. Jadi biasa semakin kita dukung Ki Iya. untuk merasa tertekan kah, cemas kah apa. Berarti hal itu tidak terlalu efektif Ki kalau misalkan bisa hal itu tidak terlalu efektif untuk natangani ceritanya ini kecemasannya Nia. Tapi nah itu tadi juga selain karena tadi kan menunda waktu Ki dan biasa Ki juga misalkan nanti. Nah kalau di situ tuh permasalahannya harus Ki memang Nia ini harus menanamkan pada dirinya Nia bahwasanya kalau misalkan ada tugas harus dikerja selagi masih ada waktu tak luang, selagi masih ada waktu untuk bisa kerja Ki harus memang dikerja sekarang. Misalkan toh ada ini tugas tak matematika sekarang, terus pulang ke sekolah tidak ada ceritanya di kerja, masih scroll jadi TikTok lah. Nah di situ bisa maki jadwalkan diri tak, oh sebentar deh mau kerja matematika aku deh. Nah karena toh itu kecemasannya Nia itu muncul karena keseringannya Nia menunda-nunda waktu, keseringannya Nia bilang nanti belum deadline, masih ada 1 minggu ke depan. Nah kan kita tidak tahu bilang besok atau hari selanjutnya itu ada jika kesempatan untuk kerja ini ataukah nanti tiba-tiba bertambah tugas tak. Nah itu nih harus Ki memang buat skala prioritas, punya Ki manajemen waktu. Toh harus Ki punya manajemen waktu yang baik supaya tidak nanti tidak tergesa-gesa sama Ki dan panik sendiri gitu. Nyatanya panik sendiri Ki kalau misalkan kita tidak menyelesaikan itu di waktu yang tepat. Nah, bagaimana kalau perasaannya Nia? Bisa gitu kira-kira diterapkan untuk menjadwalkan ceritanya. Kalau ada tugas langsung jadi kerja atau tidak? Bisa diterapkan. Nah kan tadi Nia sudah bilang toh mami mengatur jadwalnya Nia toh supaya bisa lebih tertata lah ceritanya ini kalau tidak supaya tidak menumpuk tugas tak. Nah tapi kalau saya perhatikan Nia kenapa tidak seperti biasanya. Nah kan biasanya itu kalau kita cerita-cerita itu Nia selalu excited. Terus kenapa Nia sekarang kebanyakan diam? Nah sempat ada scrolling chat dia bikin dia lagi masuk perasaannya lagi tersendat karena satu masalah yang harus selesaikan dan itu membuat lagi bikin cemas kakak. Jadi cemas Ki. bagaimana caranya lagi harus bisa tangani diriku ini sekarang besok pagi. Jadi makanya pas tanya itu rusak pikirannya. Kalau boleh tahu nak kenapa nak sebenarnya? Karena tidak seperti Ki biasanya kalau kakak tanya itu dia selalu menjawab, terus sekarang kayak kebanyakan diam Ki. Kenapa? Itu tadi Kak, ada masalah
sih. Jadi ini masalahnya kelas juga terus sampai ke telinganya alumni, terusnya ini alumni. Saya harapkan itu mereka dia kasih saran bersama teman-teman yang lain-lain, itu yang saya harapkan dari mereka. Tapi ini mereka tambah jadi kan kita masuk ke Masalah kan iya ceritanya. tambah bikin salah kan jadi makanya sejauh sebelumnya caranya bisa kak tanya ke mereka kalau misalnya bukan salahnya kita ini kita di sini masuk kita bukan karena bermasalah kayak yang seperti kita bilang waktu itu kak tidak sama itu orang pasti masuk kita bermasalah jadi kita bercerita jadi gitu kak jadi kayak saya menyusulkan jadi makanya saya coba sekali lagi ini karena saya tahu bagaimana lagi responnya mereka kak. Oh, berarti itu Mi dari sepanjang tadi percakapan tidak merespon dengan baik karena dia masih kepikiran Ki. Iya kak. Oh, yang tadi masalah yang tadi Di, yang masalah antara di kelas dan kakak kelasnya. Yes. Oh, berarti kita sampaikan nih ceritanya ke senior yang alumni di sini, tapi mereka beranggapan bahwasanya pengurus OSIM yang salah Iya, gitu. pengurus sistem salah kak. Padahal kelasnya kemarin yang saya bikin video sama teman pengurusku, saya harap mungkin terus kerja supaya balik lagi lah ke depannya pengurusnya lah adik-adiknya bagaimana nanti. Tapi pasnya tadi saya bikin klarifikasi di sosmed saya sendiri, terus pas dia baca ini dia baru pas dia sudah klarifikasi mengenai baru jadi seolah-olah misalkan kita kembali sudah meneruskan secara personal. Oh, makanya kayak tiba-tiba lagi kepikiran, tiba-tiba lagi merasa gemetar Di. Itu Mina gemetar kina. Enggak aja. Jadi sudah aman-aman dia cuman itu pikirannya Masih tidak dia tidak tidak stabil. Oh. Nah, kalau begini Tona kan tadi juga saya sudah berikan beberapa penjelasan. Sebenarnya ada satu teknik supaya ini kalau misalkan muncul kecemasan tak bisa kita tangani kecemasan tak supaya kayak tidak bisa kita tahu bilang apa yang harus kita lakukan ini kalau cemas tak muncul. Nah, tadi kan Nia ini sudah cerita bilang kecemasannya Nia sekarang itu sudah muncul lagi. Makanya ini tidak merespon dengan baik toh. Dan di sini tuh Ustazah Moji kenalkan satu teknik pendekatan behavioristik itu namanya teknik relaksasi. apa tuh teknik relaksasi gimana itu caranya? Jadi Ton, begini, teknik relaksasi ini adalah suatu teknik itu untuk memang meredakan kecemasannya Nia. Nah, supaya Nia ini bisa rileks, bisa tenang kalau misalkan kecemasannya ini mulai muncul. Nah, tujuannya teknik relaksasi ini untuk bisa menenangkan ceritanya. Kan ini Nia kalau misalkan cemas tak muncul, biasa sesak nafas gitu, kayak tergesa-gesa bernafas, terus keringat dingin terus gemetar gitu. Nah, di sini gunanya teknik relaksasi supaya bagaimana Nia ini bisa mengatur nafasnya dengan baik, supaya Nia tidak ngos-ngosan, supaya Nia bisa lebih tenang. Karena kan kalau misalkan muncul kecemasan ini biasa merasa susah bernafas. Atau kayak yang seperti dulu kita perlihatkan ke saya bilang kalau cemas itu begini susah bernafas dan gemetar terus keringat dingin Nah, jadi di sini kakak Moji perkenalkan teknik ini supaya bisa membantu Nia kalau misalkan cemasnya ini muncul. Nah, jadi teknik ini kita gunakan kalau misalkan muncul kecemasan tak. Kalau tiba-tiba cemas, kalau misalkan kayak tadi
ada yang dibaca ataupun ada tugas tak tidak selesai terus tiba-tiba muncul kecemasan tak, nah bisa pakai teknik ini. Nah, ini yang mau dipakai teknik ini. Boleh saja coba dulu bagaimana caranya. Oke, nah jadi caranya itu pertama-tama toh duduk dulu. Kalau misalkan muncul kecemasan tak toh, cari dulu tempat nyaman. Posisi Iya, cari dulu tempat yang nyaman dan posisikan duduk secara nyaman. Nah, kalau Ustazah boleh bertanya sekarang posisinya Nia sudah nyaman Mi? Nyaman Mi? Ya. Nah, kalau misalkan posisinya Nia ini sudah nyaman, nah duduk dengan tenang. Duduk dengan tenang, kayak rilekskan badan tak dulu. Nah, rilekskan badan tak, terus kita tarik nafas tak, misalkan tarik nafas tak dengan hitungan kedua. Misalkan kita coba tarik nafas selama 2 detik. 1, 2, tahan selama 3 detik. 1, 2, 3, lalu hembuskan lewat mulut. Nah, begitu. Jadi ini tata caranya itu yang pertama tarik nafas selama 2 detik, hitungan 1, 2, kemudian kita tahan nafas selama 3 detik. Fungsinya itu kita tahan nafas supaya dirasa perut tak mengembang, supaya dirasa ini udah rata semuanya ada di tubuh tak. Nah, kita tahan selama 3 detik, lalu kita hembuskan lewat mulut tak. Nah, itu gunanya itu kita hembuskan lewat mulut supaya lebih rileks ceritanya ini badan kita. Supaya kayak lebih bagus kalau misalkan tergesa-gesa kita biasa bernafas lewat hidung kayak karena tidak teratur. Tidak teratur ceritanya nafas tak. Makanya tidak bisa dikontrol juga emosi tak, karena kan ceritanya ini tubuh panas Terus kayak apalagi kalau misalkan ada yang kayak panik begitu, tubuh ini panas terus nafas juga tidak karuan makanya kayak dukung ini otak tak untuk merasa panik, merasa cemas. Makanya harus kita terapkan ini teknik relaksasi. Nah, kita cara-caranya tak? Nah, bisa kita praktekkan dulu. Oke. Nah, pertama-tama itu posisikan dulu duduk dengan nyaman. Kalau mau sandar bisa disandar sambil sandar. Tapi kayaknya sandar susah buat tarik nafas. Susah kan tarik nafas kalau sandar Ya mungkin udah biasa. Udah biasa Nah, pertama-tama tadi seperti yang kakak Ustazah bilang posisikan tubuh senyaman mungkin. Bagaimana posisi nyaman tak? Nah, duduk dengan baik. Kemudian kalau kakak hitung 1, 2, kita tarik nafas tadi lewat hidung. Terus kalau kakak hitung sampai 3 itu tahan nafas tak, supaya semua udara ini ada intinya terkumpul di perut tak, baru nanti kita hembuskan lewat mulut. Nah, perlahan-lahan. Kuncinya itu perlahan-lahan, bernafas dengan perlahan-lahan. Karena kan kita ceritanya ini mau digunakan teknik relaksasi pernafasan dalam karena seperti yang gejala tak bilang biasa sesak nafas, biasa tidak karena nafas tak terlalu cemas Nah, sekarang kita coba Midi. Mau jadi coba tak? Oke. Jadi kalau kakak hitung 1, 2, kita tarik nafas tadi lewat hidung. Kita mulai Midi. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nah, lagi nyaman tak? Iya. Langsung kerasa hilang. Kayak langsung enak tubuh tak.
Nah kita lakukan itu selama berulang-ulang sampai tak itu merasa nyaman, paling nyaman ceritanya. Kalau misalkan tau kayak kalau cemas kita kayak waktu tak kesini itu kayak lari-larian ki, ngos-ngosan maki. Kayak waktu tadi pagi. Nah iya tuh kayak tadi pagi tuh ngos-ngosan maki apa dan sebagainya. Kalau lupa bawa buku. Ya lupa ki bawa buku tatip. Padahal itu buku tatip tak penting sekali kalau mau masuk madrasah kan. Nah, makanya tadi lihat lagi aduh ini anak-anak pasti ada nih lagi cemas ini kenapa ngos-ngosan nih lagi lari-larian. Nah makanya kalau kayak muncul lagi rasa begitu muncul rasa kecemasan tak. Nah kita gunakan ini teknik relaksasi. Kita gunakan nih, kita praktekkan nih bagaimana kita menarik nafas, bagaimana menahannya, lalu hembuskan lewat mulut kita supaya ceritanya bagus ki ini pernafasan tak tidak ngos-ngosan lagi karena itu kalau misalkan kita tidak bisa mengatur nafas itu akan memberikan kita tekanan pada pada otak tak akan semakin cemas, akan semakin biasa tuh langsung sakit kepala kah, bisa langsung sakit perut toh biasa kita merasakan seperti itu. Sering sakit perut. Kalau misalkan cemas jadi itu nih. Itu juga kalau misalkan lari-larian ki. Nah, kalau misalkan tuh sementara kini lari-larian atau sementara berdiri ki, apa yang harus kita lakukan supaya bisa dilakukan ini teknik relaksasi? Mencari tempat posisi yang nyaman kita baik tak nyaman seperti itu pakai teknik yang kita ajarkan tadi itu tarik nafas selama detik terus tahan selama detik terus hembuskan. Betul sekali, berarti Nia ini bisa dek ceritanya menerapkannya sendiri. Bisa. Atau mau kita lagi terapkan ini satu kali supaya lebih yakin ke menerapkannya. Lebih nyaman jika Mau? Ya kita tes lagi satu kali dek supaya lebih bisa kita terapkan nanti kalau misalkan muncul kecemasan tak. Iya. Nah oke baik, kita coba lagi satu kali. Nah dari hitungan 1, 2 mulai tarik nafas di. Oke. 1, 2 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
2, 3. 1, 2, 3, 4. Nah, gimana perasaannya? Maka aman dan selalu dan tenang gitu biar masih ada tapi yang namanya juga tidak ada yang tahu kakak. Nah, sekali Midi. Nah, berarti boleh ini kita lakukan teknik relaksasi. Boleh kak, Boleh nih. Nah, bisa nih kira-kira nih lakukan sendiri ini teknik. bisa Zah. Yakin Ji bisa ini kita terapkan kalau misalkan muncul kecemasan tak ndak dilupa Ji. Yakin Zah. Yakin bisa jadi. Sekali ya. Nah, jadi berarti ini yakin Midi bisa terapkan ini teknik relaksasi. Yakin bisa Zah. Nah, berarti bagus ini teknik relaksasi untuk kita toh. Iya Zah. Dan yakin untuk bisa terapkan ini tidak akan dilupa Ji ini ceritanya. Lupa sudah belajar langsung dari Masya Allah, berarti bisa sekali Midi. bisa. Jadi jangan lupa untuk terapkan ini kalau misalkan cemasannya ini muncul, apalagi kuliah ini akhir-akhir ini sibuk Ki di OSIN, banyak juga tugasnya karena memang ujian deh. Ya, ujian sudah terus juga mendekati nih apa namanya organisasi juga besar terus banyak lagi pasien itu kak. Jadi itu harus memang mempersiapkan diri kita bagaimana kita bisa manajemen. Nah, itu tadi juga selain teknik relaksasi harus juga memang manajemen waktu tak sendiri. Iya.
jangan lagi menunda-nunda. Nah, Oke, tidak. karena itu sebenarnya ini akarnya permasalahannya nih ya. Yes. Kenapa bisa ini kecemasannya muncul ini karena selalu kita menunda tugas, baru ditambah juga pengurus inti di OSIM, ditambah juga kalau 9 mungkin sekarang. Oh, Iya. iya. Jadi tuh dari diri kita juga sendiri. Kalau misalkan kita yakin bisa lalui itu semua karena tidak ada itu cobaan yang tidak ada jalannya. Jadi kalau begitu kakak Ustazah ini akan menunggu progresnya nih ya. Untuk ke depannya. Iya. Nanti Ustazah ini akan lihat bagaimana progresnya Nia, bagaimana Nia bisa melakukan teknik relaksasi ini kalau misalkan Nia lagi cemas. Nah, jadi Ustazah tunggu Ki bagaimana nanti laporan tak, bagaimana nanti usaha tak untuk terapkan teknik ini, apakah memang berhasil Ki atau tidak. Nah, bagaimana perasaannya Nia ini? Alhamdulillah sekarang enjoy Kak sama hari-hari terus sudah bagus. Bagus nih. Ya, Jadi tidak ada gini kendala tadi yang kira-kira ini enggak? tidak ada sudah. Nah, jadinya sekarang itu mau berakhir sesi konsen minta. Kan di awal itu sudah disepakati toh bilang beberapa tahun ke depan itu akan melaksanakan proses konseling dan sekarang adalah tahap akhir nih. Kan sudah kemarin untuk eksplorasi masalah, udah mikir personalisasi, udah mikir juga tahap inti tadi kemarin kan bilang ini yang Ustazah ajarkan bagaimana teknik relaksasi, bagaimana tahap-tahapnya kalau misalkan butuh kita ini relaksasi ini, yang teknik relaksasi pernapasan dalam toh udah Ustazah ajarkan. Jadi ini mau berakhir sesi konseling tapi ini harus paham bilang berarti sesi konseling ini bukan berarti dia tidak bisa lagi ke ruang BK. Nah, tidak bisa lagi ke ruang BK kalau misalkan dia sedang memiliki masalah ataupun sedang butuh solusi ataupun butuh di teman-teman curhat, bisa jika BK. Jadi tapi untuk sesi kali ini, konseling ini yang Nia ini merasa kecemasan dan perlu bantuannya Ustazah untuk memberikan teknik relaksasi. Nah sekarang kita akhirnya, jadi memiliki tahap pengakhiran ceritanya. Tapi sebelumnya mau Ustazah tanyakan dulu bagaimana perasaannya Nia selama proses konseling ini. Kalau sekarang itu merasa Kak lebih tenang juga. Terus awalnya pikiran selama konseling ini merasa Kak tegang sama diriku. Karena saya pikir kalau masuk Kak konseling di BK itu ada biasa aku merasa cemas Kak sama mungkin ada sedikit takut sama guru-guru yang sama Ustazah Kak. Jadi dengan adanya mungkin hadirannya kita terus bisa Kak lebih rileks lagi untuk cerita ke Ustazah. Tapi tidak ada yang membuat perasaannya Nia ini terganggu selama proses konseling tak? Waktu kemarin sempat terganggu yang kayak waktu itu. Oh yang pasnya rasa kecemasannya Nia dia. Iya. Tapi alhamdulillah bisa ditangani karena selama ke konseling juga langsung kita ajari bagaimana caranya untuk menangani hal tersebut. Iya, nah betul sekali. Jadi ini nih teknik relaksasi yang kemarin ini Ustazah ajarkan itu nih yang harus kita terapkan selama rasa kecemasannya ini muncul. Jadi kalau misalkan rasa cemasnya ini sudah muncul, tapi apa yang harus kita lakukan? Ya. Bagaimana Pak Lek? Coba jelaskan sama Ustazah. Yang pertama apa yang kita lakukan itu adalah muncul kecemasan tak? Kalau pertama itu mungkin cari posisi yang nyaman, tempat yang nyaman. Terus yang kedua itu kita tarik nafas dulu selama kurang lebih 5 detik ya. Terus ditahan selama kurang lebih 3 detik. Terus
kan dihembuskan lewat mulut dia. Mulut. Terus diulang-ulang ke sampainya itu Sampainya relax. nyaman ki. Terus kalau misalkan lagi tempat ramai ki, terus datang ke Santa tuh, maka dia dulu di tempat-tempat yang sekiranya tenang ki, sekiranya tidak terlalu ramai, supaya lebih bisa ki tenangkan diri kita dengan teknik relaksasi pernafasan dalam itu. Jadi Rasulullah Moji berterima kasih sama Nia karena Nia sudah mau mengikuti sesi konseling ini. Nia sudah merespon dengan baik, Nia sudah memberikan feedback yang baik kepada Ustazah, dan selama proses konselingnya itu sangat aktif untuk menjawab pertanyaan. Meskipun kadang kemarin dia ada sedikit kendala, kalau beberapa jadi banyak tidak maksimal dia responnya. Tapi alhamdulillah bisa dilewati kita. Iya bisa dilewati. Jadi selama proses konseling ini tidak ada nih yang menjanggal ini di hatinya nih, atau masih ada yang perlu ditanyakan, masih ada yang kurang jelas. Dari tadi terus juga ada yang mau saya tanyakan, selain dari relaksasi ini apa yang bisa dilakukan untuk menenangkan rasa cemas? Ceritanya ini teknik relaksasi untuk membantu Nia kalau misalkan rasa cemasnya Nia sudah muncul. Tapi ada juga beberapa cara atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan supaya ini rasa cemasnya ini tidak muncul. Kan kemarin kita bilang rasa cemasnya ini yang muncul karena kayak kalau ini merasa tidak bisa nih laksanakan tugas dari senior Kak, dan bisa juga laksanakan tugas yang diberikan oleh guru, makanya rasa cemasnya ini datang tuh. Ada beberapa langkah yang bisa Nia terapkan kalau misalkan Nia ini tidak mau atau bisa minimalisir rasa cemasnya yang muncul. Yang pertama itu atur waktu ki. Manajemen waktu tak harus memang baik. Misalkan ada waktu tak untuk mengerjakan tugas dari guru, ada waktu tak untuk mengerjakan tugas dari itu tuntutan organisasi kita, dan ada waktunya yang untuk istirahat. Harus bisa susun atau atur manajemen waktu dengan baik. Karena kan ini rasa cemas ini yang muncul karena memang Nia tidak bisa mengatur waktunya dengan baik, makanya menumpuk tugas kita, rasa cemas tak datang juga begitu. Nah, jadi yang pertama itu harus buat jadwal tertentu. Misalkan kita buat dari kertas, terus kita buat list-listnya ya. Misalkan jam 5 itu bangun, kan jam 7 masuk gitu? Iya. Jam 5 itu bangun, sholat subuh, mandi, kemudian siap-siap ke sekolah. Nah, sampai di sekolah itu waktunya sampai jam 2 pulang di? Iya, jam 2. Itu pun kalau saya ada bimbingan pas terus sampai saya sekali jam 5 sekarang. Oh, berarti hari-hari apa itu biasa bimbingan? Setiap hari Kak. Oh, setiap hari bimbingan? Iya. Biasa sampai jam 5 di? Biasa sampai jam 5, biasa juga sampai jam 3. Tergantung dari pembimbingnya? Iya. Nah, jadi kita maksimalkan itu sampai jam 5 lah untuk belajar, atau untuk mengerjakan tugas dan untuk bimbingan. Nah, setelah jam 5 kan pulang lagi, istirahat lagi dulu di rumah. Jangan lagi dulu kerja tugas nanti setelah Isya kan itu istirahat, sholat, makan, mandi. Nah, setelah Isya baru lanjut kerja, misalkan ada ini kegiatan ada apa atau di organisasi ada tugas-tugas yang perlu kita selesaikan. Nah, baru kita kerja itu setelah Isya. Nah, itu kerja lagi 1 jam atau 2 jam lah, tergantung beratnya itu tugas atau. Setelah itu harus jadwalkan untuk istirahat. Jangan terlalu paksa diri kita untuk mengerjakan semuanya. Nah, jadi harus punya schedule, harus punya jadwal yang baik, yang tertata supaya tidak menumpuk tugas dan kita kalau misalkan tugas ini ada langsung kita kerjakan, kalau bisa langsung dikerjakan. Jangan lagi tunda-tunda, jangan lagi kasih menumpuk. Nah,
Nah, jadi nanti nih ya, kalau kita pulang dari sini harus membuat jadwal nih. Iya sih. Nah, baru kita tempel di dinding kamar kakak supaya bangun kita tidur, pergi di meja belajar, oh ada nih jadwal, oh jam begini harus kayak ini, harus kayak ini. Oh? Iya sih. Nah, jadi sama manajemen dirinya nih ya. Nah, selain manajemen waktu, harus juga manajemen dirinya ini yang harus kita tahu kapan waktu istirahat, kapan waktu untuk main, kapan waktu untuk belajar. Ini berarti selain teknik itu bisa kamu dengan cara lain sih seperti olahraga atau apa. Iya, betul sekali, karena tuh itu kecemasannya nih ya, karena tidak bisanya gini ya untuk mengontrol emosinya, tidak bisanya gini ya untuk mengatur waktunya, makanya rasa cemasnya ini muncul. Jadi bisa sekali ke olahraga, kalau hari Minggu toh, Iya. hari Sabtu Minggu kan tidak sekolah jadi Sabtu toh. Iya. Bisa jadi pergi jogging, pergi lari-lari, kan pergi kemana untuk olahraga. Tapi biasa di olahraganya? Setiap minggu iya saja. Nah, di mana biasa olahraga? Di CFD Pak di di CPI. Oh, ya. Berarti nyanyian olahraga. Kadang-kadang ini apa kalau saya nanti kalau jam di biasa kalau pagi kan biasa hujan juga jadi gantung tidak manis ya. Berarti produktif jadi sebenarnya dia, tapi kadang-kadang dia memang ada yang menumpuk dia, jadi muncul rasa paniknya nih. Tapi bisa insya Allah ditangani dia. Semoga teknik relaksasi ini bisa untuk diterapkan dan bisa sekiranya untuk membantunya mengatasi kecemasannya. Kalaupun misalkan ada kendala-kendala yang memungkinkan untuk terjadi, misalkan nanti toh cemas tadi ini datang terus terlalu cemas ceritanya tidak bisa ditangani sendiri, bisa jadi ke BK. Kayak kemarin kok lari ke BK karena ini anda tahu apa yang harusnya lakukan sebelum kita konseling toh. Tapi sekarang kan dia sudah tahu dengan teknik relaksasi, jadi dia terapkan dulu sendiri. Tapi kalau misalkan dia merasa tidak mampu untuk menangani sendiri, bisa jadi kita ustazah. Jadi sejauh ini masih ada yang mau ditanyakan ya? Mungkin kalau sejauh ini ustazah yang dari awal sampai tahap ini itu bisa untuk melakukan teknik relaksasi yang kita ajarkan Kak, bisa mengatur lagi manajemen waktu sendiri, makanan Kak yang biasa tidak terlalu itu yang mengakibatkan kecemasan sama ini kan olahraga juga produktif dia lebih banyak aktivitas yang sehat begitu. Nah, jadi karena mau berakhir ini sesi konseling Tato dan dia juga sudah tahu apa yang harusnya lakukan, dia sudah tahu apa itu teknik relaksasi dan bagaimana cara teknik relaksasi. Jadi Ustazah berharap kedepannya bisa diterapkan teknik ini, bisa juga manajemen waktunya dengan baik, bisa manajemen dirinya dengan baik, supaya rasa cemasnya ini tidak muncul lagi. Jadi sebelum itu Zaza mau dikasih lembar evaluasi, mau jadikan ya? Itu lembar evaluasi tuh supaya Zaza bisa tahu bilang oh ternyata hasil dari konseling ini bisa dia terapkan. Misalkan ada beberapa butir pertanyaan terus kita checklist dia, misalkan itu menanyakan bagaimana perasaannya setelah proses konseling ini. Jadi bisa dia bisa dia mengisi lembar evaluasi. Bisa sudah. Ustazah dulu deh Yes, lembar sudah. evaluasinya. Jadi oke. Ini lembar evaluasinya ya. Di sini tulis dulu namanya. Nama kelas. Iya.
Iya, kelasnya juga sama topik konseling kita hari ini. Nah, topik konseling kita itu mengatasi kecemasan dini yang dari di situ gangguan kecemasan. Nah, Nah, kita checklistnya bagaimana perasaannya Nia. Ya, jadi poin 1 itu sangat tidak sesuai, poin 2 sesuai, poin 3 itu sangat sesuai. Sampai poin 4 dia tadi kita checklist bagaimana sesuai dengan perasaannya Nia. Nah, selesai nih. Nah, makasih banyak ya. Jadi lembar evaluasi ini akan jadi patokannya Ustazah bilang berhasil di sesi konseling sama tidak. Tapi selain itu Ustazah akan tetap mengawasi Nia bagaimana progresnya Nia selama beberapa minggu ke depan untuk memastikan apakah teknik relaksasi ini bisa diterapkan oleh Nia dan berhasil di proses konseling atau tidak. Nah, jadi terima kasih Nia atas partisipasinya dan Ustazah ucapkan banyak-banyak permohonan maaf apabila dalam proses konseling ini ada ketidaknyamanan yang Nia rasakan. Iya. Jadi selama saya konseling kita ada banyak manfaat dan selalu diterapkan sehari-hari itu ya teknik relaksasi misalnya kalau itu. Terima kasih banyak. Jadi Ya sudah. Jadi setelah ini Nia mau kemana? Mau lanjut bimbingan atau mau langsung pulang? Mungkin mau nggak kumpul tugas kamu disuruh? Oh, mau kumpul tugas lagi? Iya. Nah, ya paling kumpul tugas, kemudian pulang enak supaya tidak terlalu capek. Ya sudah. Iya. Gimana sudah? Iya. Kalau